Dikasih rempah. Bumbunya ditumis. Ya, ditumis. Kacangnya emang kamu maunya masih agak kasar ya? Oji? Ya, siap. Sebenarnya secara flavor bumbunya ini oke. Mungkin di kacangnya ya, entah kamu gorengnya kurang mateng. Karena masih berasa ada sedikit mentahan kacang. Mungkin bisa lebih halus lagi, atau kalau maunya chunky ya harus make sure dia benar-benar matang. Ini sebenarnya bumbunya enak. Cuma ya masalah tekstur jadinya, antara tekstur kacang sama tekstur dagingnya yang emang jatuhnya udah overcook. Iya, siap. Oke, Oji. Siap. Potongan daging kamu betul kebesaran, kacangnya juga terlalu kasar. Rasa bumbunya sudah cukup enak sebetulnya ya, tapi karena kebesaran jadi dia tidak meresap bagus masuk ke dalam. Hai Re, ya apa kabarmu? Semoga selalu sehat ya. Tuh kan, ini adalah sate komo yang aku bawain di galeri MasterChef kemarin. Tapi tidak seperti yang aku harapkan karena grogi dan lain-lain. Selanjutnya kita recook yuk di rumah. Persiapkan bahan-bahannya sebagai berikut. Masak di galeri tidak seperti masak di rumah ya. Ada jeda waktunya yang memerlukan waktu dan aku itu kayak dikejar-kejar waktu. Terus grogi banget Re. Jadi kita recook di rumah pelan-pelan tapi hasilnya nikmat. Pertama daging kita kasih soda terlebih dahulu. Kita tambahkan air seperti gini. Kita campur. Kalau dikasih nanas parutan ataupun di blender juga boleh banget. Ataupun daun pepaya juga boleh banget. Aku pakai soda kue saja ya. Tolong didiamkan 10-20 menit. Jangan terlalu lama biar tidak hancur dan berantakan nantinya Rek. Jangan lupa dikasih kecap asin. Boleh merek apapun. Kebetulan kali ini adanya cap ini. Jadi aku pakai ini. Kalau kalian tidak punya kecap asin gimana? Kalau tidak dikasih apakah nggak apa-apa? Nggak apa-apa banget. Nanti kalian di seasoning terakhir dikasih garam secukupnya saja. Ataupun kalau punya penyedap kaldu jamur ataupun yang lain juga boleh banget. Kemudian kecap manis ini yang harus ada. Terserah kalian, kalau punya merek lain juga nggak apa-apa banget. Kita kasih secukupnya saja ya Rek ya. Kita taruh di sini. Sate komo ini biasanya itu ada asin, manis, terus gurih, terus enak, lezat, pokoknya itu komplek karena ada smoky dan lain-lainnya. Kita tuang dan kita campur seperti ini. Diamkan meresap terlebih dahulu. Nah lo ketika di galeri apa ada waktu untuk mendiamkan seperti ini dengan santai? Kan tidak mungkin banget Rek. Jadi kita diamkan terlebih dahulu sampai benar-benar meresap dan menyatu banget. Boleh juga kalian taruh di chiller biar dia itu meresapnya itu makin ke dalam-dalam dagingnya. Kita tutup seperti ini dan kita sisihkan. Kemudian kita persiapkan untuk bumbunya Rek. Di sini aku ada bawang merah. Kemudian dikasih juga bawang putih. Terus dikasih juga dengan cabai rawit ataupun cabai besar merah juga nggak apa-apa banget. Sesuaikan dengan lidah kalian ya. Kalau kalian suka pedas boleh banget ditambahkan yang banyak biar kalian itu nanti terasa pedasnya. Ada kunyit yang sudah dibakar dahulu. Terus ada jahe, lengkuas dan gula jawa. Jangan lupa dikasih kacang yang sudah digoreng. Ingat kematangannya. Jangan sampai tidak matang ya, seperti aku kemarin. Ditambahkan juga dengan air asam jawa seperti ini. Terus kita tambahkan ketumbar sama merica. Kalau kalian punya yang bubuk juga boleh banget, itu malah lebih mudah dan enak. Tambahkan juga dengan kemiri yang sudah kita sangrai. Semua bahan sudah lengkap. Kita tambahkan minyak juga boleh, air juga boleh. Kita chopper atau blender sampai halus dan tingkat kekasaran seperti yang kalian inginkan ya Rek. Kemudian kita panaskan minyak. Kita tambahkan dengan aromatik yaitu serai dan daun jeruk. Semua bahannya dan bumbunya nanti aku tulis di deskripsi video ya Rek, biar kalian itu tidak bingung dan nantinya hasilnya itu memuaskan banget. Kita tumis seperti ini sampai dia itu menyatu dengan minyak. Setelah itu kita tambahkan bumbu yang sudah kita chopper atau kita blender ya Rek. Kita tumis-tumis terus seperti ini. Ingat kekentalan bumbu jangan terlalu encer Rek. Soalnya nanti itu bakal kekentalannya itu diuji banget supaya bisa nempel di daging.
Setelah itu daging yang sudah kita marinasi tadi dengan kecap dan lain-lain tadi, karena sudah meresap, kita campurkan ke dalam bumbu. Setelah itu kita tambahkan lagi kecap manis karena dirasa kurang manis atau gimana. Bisa kalian cicipin, tambahin seasoning, gula dan garam, itu boleh banget. Cicip-cicip terus kemudian sampai mengental seperti ini ya, tingkat airnya sudah berkurang. Boleh juga kalian tutup seperti ini teman-teman, biar airnya itu menyusut dan nantinya bisa dibentuk. Setelah itu kita sisihkan sampai benar-benar dingin, Rek. Ingat di galeri kemarin panas-panas tanganku sampai kepanasan, Rek, bikin bentuk kayak gini. Udahlah, yang penting 1 jam itu selesai. Setelah dingin nanti kita bentuk satenya seperti ini dan kita masukkan chiller ya, biar bener-bener itu menyatu banget antara bumbu dan daging. Hati-hati karena ini itu nanti bisa copot dari daging. Ini proses tersulit katanya sih, kalau kita masak dengan benar nggak ada yang sulit menurut aku. Boleh banget kalian bakar dengan arang, itu lebih bagus. Kalau pakai gini, pan grill kayak gini, pasti nanti nempel-nempel seperti ini. Jadi sate komo itu memang gampang-gampang susah, Rek. Kalau kalian memang ikutin step by step tanpa di skip-skip, pasti kalian juga bisa banget mengolah daging yang empuk tapi dengan cita rasa masakan Jawa Timuran kayak ini ya, Rek ya. Setelah kita bolak-balik terus sampai aromanya keluar, meresap, ini tandanya sate sudah enak dan baunya itu sudah kemana-mana. Tandanya itu perut sudah mulai kelaparan banget, Rek. Setelah itu kita plating di piring seperti ini. Tuh kan, bisa cantik banget nggak kayak di galeri kemarin ya. Kenapa nggak kemarin bikin kayak gini? Ya sudahlah, kita terima dengan legowo saja, kan namanya kompetisi ya. Kan harus ada yang menang dan ada yang lebih baik. Setelah itu kita tambahkan sambal kecap seperti ini, cuma tomat, bawang merah, terus cabai yang banyak, kita rajang, kita tambahin gula dan garam, kita kasih kecap manis. Tuh kan sudah seperti gini, enak banget. Bisa banget untuk kalian recook di rumah atau ide jualan kalian. Ataupun kalau aku di rumah biasanya aku buat nasi kotak sebagai pelengkap lauknya. Udah sangat enak banget kan, Rek. Ini penampilannya sudah memikat hati banget. Jadi kalian kalau nggak recook itu keterlaluan sih. Menu yang katanya orang itu memang buatnya ribet dan susah karena bumbu dan daging rata-rata itu nanti tidak bisa menyatu alias protol. Jadi kita bisa bentuk seperti ini itu ketika kita lagi masak sambil santai, asik dan menikmati cooking kita. Jangan lupa ya selalu like, share, komen, subscribe menu-menu Nusantara aku yang pastinya wena-wena dan aku buat yang sesimpel mungkin, gampang, satset, anti ribet, siapapun bisa membuat seperti ini. Kita tambahkan acar seperti ini, terus nasinya juga udah siap. Apa kalian tidak kepingin jadinya? Tuh kan bener-bener menggoda banget, Rek. Makanya kita kucurin sambal kecap kayak gini, kemudian kita santap. Pasti enak pol, Rek. Kalian gak coba yuk? Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, Rek. Terima kasih dan matur suwun.